Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu baik. Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu menjaga kesehatannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul meskipun lewat media platform Zoom meeting ini. Meskipun pembelajaran belum bisa bertatap muka, kita harus tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini dan jangan lupa untuk terus berdoa agar kita semua bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk mengisi presensi di e-learning ya. Ibu izin share screen. Nah, dari video yang sudah ditayangkan barusan dan sudah disimak, Ibu ingin Asri menjelaskan apa yang sudah disimak dari video tersebut. Baik Ibu, izin menjelaskan ya. Sistem ekskresi menghasilkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urin, keringat, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Atau zat pewarna empedu, organ ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Kulit mengeluarkan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan uap air. Hati memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Terdapat beberapa gangguan dari sistem ekskresi seperti nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, kanker ginjal, diabetes insipidus, dan biang keringat. Beberapa upaya menjaga sistem ekskresi dengan mengatur pola makan seimbang, banyak minum air putih, olahraga yang teratur, dan tidak menunda buang air kecil. Sekian Ibu. Baik, terima kasih ya kepada Asri yang sudah menjelaskan kembali mengenai video yang sudah ditayangkan. Selanjutnya, sesuai yang sudah disimak dalam video tadi ya, bahwa alat-alat dari sistem ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Untuk ginjal sendiri, ginjal atau organ ini berbentuk seperti biji buah kacang atau kara atau acis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal ini berjumlah 2 ya, dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter ini terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Selanjutnya ada struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri dari glomerulus, pembuluh darah kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, medula atau sumsum ginjal, dan korteks. Untuk fungsi dari ginjal sendiri yaitu menyaring darah sehingga menghasilkan urin, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nah, selanjutnya ada pembentukan urin. Pembentukan urin ini terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama itu adalah filtrasi. Tahap pertama ini, pembentukan urin ini terjadi di glomerulus. Glomerulus ini merupakan untayan pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya ini bertautan dengan kapsula Bowman.
Filtrasi disebut juga dengan penyaringan. Jadi darah yang mengalir di tubuh kita akan disaring di dalam glomerulus setiap 5 menit sekali. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urine primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, urine primer ini tersebut kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi ini, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini ya. Dan lengkung Henle. Nah, setelah proses reabsorpsi ini berlangsung, terbentuklah urine sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ini diserap kembali, dibawa kemana? Zat-zat ini akan disekresikan pada tahap augmentasi. Nah, di tahap augmentasi ini merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Di sini sebagai tempat, dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu? Apa ada yang ditanyakan dulu? Saya Bu izin bertanya. Boleh ya. Pada proses augmentasi tepatnya di tubulus pengumpul itu menghasilkan apa saja? Baik Mutia, pada proses augmentasi tepatnya di tubulus collectivus atau tubulus pengumpul itu merupakan tempat penampungan urin yang menghasilkan urin yang sebenarnya dan terdiri dari 95% air dan zat-zat larut. Apakah dapat dipahami? Baik, Ibu. Paham, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya ada hati. Hati atau hepa ini berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berukuran 2 kg, yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Hati mengekspresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap harinya. Empedu juga berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6. Mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Selanjutnya ada struktur hati. Ini merupakan lobus kanan dan terdapat rongga yang disebut vena cava inferior dan terdapat juga lobus kiri. Di bawah dari lobus kanan ini terdapat kantong empedu dan pemisah antara lobus kanan dan lobus kiri ini disebut ligamen sabit atau bengkok dan ada juga ligamen bulat. Sini ada lobus kuadrat ya. Bisa disimak juga gambarnya. Sini vena cava inferior yang tadi ya. Sini terdapat lobus kanan jika dilihat dari bagian belakangnya. Ada fungsi dari hati. Hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari pelembakan eritrosit di dalam limfa. Hati juga berfungsi sebagai penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dan dari provitamin A, dan tempat pembentukan fibrinogen protombin. Ini merupakan proses yang terjadi di dalam hati, di mana eritrosit ini menjadi hemoglobin dan terbagi lagi menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin ini diombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin ini terbagi lagi menjadi urobilin dan stercobilin, di mana urobilin ini menjadi urin dan stercobilin ini menjadi feses. Sedangkan biliverdin ini disalurkan ke kantong empedu dan menjadi pigmen empedu. Zat besi dari hemoglobin ini disimpan di dalam hati, sedangkan globinnya digunakan dalam pembentukan hemoglobin baru.
Selanjutnya, apa dapat dipahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Paham, Ibu. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kulit. Kulit atau integumen, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indah dan peraba. Kulit terbagi menjadi dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas. Mudah mengelupas. Dan sedangkan dermis ini merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis ini terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Jaringan lapisan dermis ada pembuluh kapiler. Fungsinya menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Selanjutnya ada kelenjar keringat, fungsinya menghasilkan keringat. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Ada pembuluh darah mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, dan juga ada ujung-ujung saraf meliputi ujung saraf rasa, kaba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Selanjutnya ada kantong rambut, di mana berfungsi sebagai tempat akar dan batang dan kelenjar minyak rambut. Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama itu mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran panas, dan dari bahan kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan mengurangi kehilangan air. Nah, keringat ini sendiri, kelenjar keringat ini dapat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Dan juga keringat dikeluarkan melalui pori-pori kurang lebih 50 mm per jam dalam keadaan normal. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Manusia ini memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru ini berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap air. Uap air dan CO2 ini berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan. Nah, sebelum kita lanjut kepada kelainan dan penyakit, apa ada yang ingin ditanyakan dahulu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit dari sistem ekskresi. Nah, yang pertama dari kelainan dan penyakit itu ada albuminuria. Tandanya urin banyak mengandung albumin, penyebabnya kekurangan protein, penyakit ginjal dan hati. Akibatnya tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Yang kedua ada hematuria. Tandanya urinnya mengandung darah, penyebabnya peradangan ginjal, batu ginjal, dan kandung kemih. Ini contoh dari urin dari penyakit hematuria. Selanjutnya ada nefrolitiasis atau batu ginjal. Tandanya urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Penyebabnya konsentrasi unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Akibatnya sulit mengeluarkan urin dan urin bercampur dalam darah. Selanjutnya ada nefritis, tandanya radang ginjal bagian nefron yang diawali peradangan glomerulus. Nah, selanjutnya ada gagal ginjal, tandanya dalam meningkatnya kadar urea dalam darah. Penyebabnya nefritis atau radang ginjal. Akibatnya zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk dalam darah. Pengobatannya bisa dengan cuci darah secara rutin atau dengan cangkok ginjal. Ini terlihat ya perbedaannya antara ginjal yang normal dan terkena gagal ginjal, dan perbedaan gagal ginjal dan gagal ginjal akut. Selanjutnya ada diabetes insipidus. Tandanya meningkatnya jumlah urin 20-30 kali lipat. Penyebabnya kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Akibatnya selain buang urin, pengobatannya pemberian ADH sintetik.
Selanjutnya ada diabetes mellitus. Tandanya kadar glukosa darah melebihi normal, penyebabnya kekurangan hormon insulin, akibatnya luka sulit sembuh. Pengobatannya pada anak-anak diberi insulin secara rutin dan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar glukosa darah. Selanjutnya, pada kelainan penyakit ini ada hepatitis. Tandanya perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning, urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebabnya virus, akibatnya hati meradang dan kerja hati terganggu. Pengobatannya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung atau penggunaan barang bersama-sama dengan penderita hepatitis, gunakan jarum suntik untuk sekali pakai. Selanjutnya ada cirrhosis hati. Tandanya timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel pada hati. Penyebabnya minuman alkohol, keracunan obat, infeksi bakteri, dan komplikasi hati. Akibatnya gangguan kesadaran, koma, dan kematian. Pengobatannya sesuai penyebabnya, pemulihan fungsi hati, dan transplantasi hati. Selanjutnya ada gangren. Tandanya kematian jaringan lunak pada kaki atau tanda tangan diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh, kemudian menghitam dan berbau busuk. Nah, penyebabnya sendiri ini gangguan pengalihan darah ke jaringan tersebut, sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan arteriosklerosis. Akibatnya, bila tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik, bagian terkena gangren ini harus diamputasi. Selanjutnya ada kencing batu. Tandanya sulit buang urin, penyebabnya pengendapan zat kapur dalam ginjal, akibatnya pembedahan, obat-obatan, dan penembakan dengan sinalasen. Maksudnya ini pengobatannya ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke teknologi sistem ekstraksi, apa ada yang ingin ditanyakan dahulu? Saya Ibu izin bertanya. Boleh, silakan lagi. Setahu saya diabetes mellitus itu ada beberapa tipe. Itu apa saja dan apa perbedaannya ya Bu? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk diabetes sendiri, menurut American Association of Diabetes Educator atau AADE, tahun 2020 ini terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah diabetes tipe 1, di mana tipe ini terjadi akibat kerusakan sel autoimun atau destruksi sel beta di pankreas. Nah, kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebabnya dari kerusakan sel beta antara lain autoimun dan idiopatik. Nah, yang kedua itu ada diabetes tipe 2. Jadi, akibat hilangnya sekresi insulin sel beta secara progresif. Dalam hal ini, insulin dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga menyebabkan kadar gula dalam darahnya meningkat. Defisiensi insulin ini dapat terjadi secara relatif pada penderita diabetes mellitus tipe 2 ini dan sangat mungkin menjadi defisiensi insulin yang absolut. Nah, yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Diabetes yang dialami oleh ibu hamil biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada jenis diabetes tertentu karena sebab lain. Diabetes yang disebabkan dari penyakit lain, misalnya sistem diabetes monogenik seperti diabetes neonatal dan diabetes usia muda, penyakit pankreas eksokrin, dan obat atau diabetes yang diinduksi bahan kimia. Begitu lagi, apakah dapat dipahami? Ya Ibu, terima kasih. Baik. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang ya, kita terdapat juga teknologi dalam pengobatan dalam sistem ekstraksi. Yang pertama ini ada hemodialisis atau cuci darah. Nah, hemodialisis ini merupakan penggunaan mesin ginjal buatan atau mesin dialisis dapat digunakan untuk membersihkan darah. Mesin ginjal buatan ini bekerja dengan prinsip dialisis, sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Dialisis ini adalah proses pemisahan molekul kecil dari molekul yang lebih besar dengan menggunakan membran semi permeabel. Selanjutnya, pengobatan yang kedua ada transplantasi ginjal, tapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Selanjutnya ada ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy, merupakan penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Nah, selanjutnya ada skin grafting atau cangkok kulit, merupakan tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Cangkok kulit ini bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Mungkin cukup ya, tidak terasa ini sudah materi hari ini sudah selesai. Apa ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Saya Ibu. Boleh, silakan. Saya ingin mencoba memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jadi, sistem ekskresi itu adalah organ-organ dalam tubuh yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh.
yakni ginjal, paru-paru, hati, serta kulit. Ginjal bertugas mengeluarkan zat sisa yang disaring dari darah berupa urin. Urin mengandung beberapa zat yang tadi diperlukan lagi, dan akan dialirkan melalui ureter menuju kantung kemih sebelum dikeluarkan dari tubuh lewat uretra. Sebelum dikeluarkan dari tubuh lewat uretra. Nah, dalam ginjal itu berlangsung 3 proses, yakni penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengeluaran zat sisa atau augmentasi. Nah, kulit bertugas melakukan ekresi yang hasilnya adalah keringat. Selain itu, fungsi kulit juga sebagai indera peraba, perasa, melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin, serta kuman dan cedera. Tempat dibentuknya vitamin D, menyimpan kelebihan lemak dan lainnya. Nah, sebagai organ pernapasan, paru-paru mengekresikan karbon dioksida dan uap air. Letak paru ada di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. Hati memiliki 2 bagian, yakni lobus kanan dan lobus kiri. Nah, jaringan yang menyusunnya adalah jaringan ikat, serta saraf serta otot. Hati melakukan ekresi dengan hasil berupa empedu yang mengandung zat sisa dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan dalam limpa. Selain melakukan ekresi, hati juga melakukan sekresi karena menghasilkan empedu. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih ya kepada Anissa karena sudah memberi kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk memperkuat lagi pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Ibu akan adakan kuis ya. Apakah sudah join semua? Sudah, Ibu. Baik, kita mulai saja ya. Ya, selamat ya kepada Siva Fadila, Anissa, dan Sayulandai. Baik, jika dilihat dari hasilnya sudah bagus ya, dan berarti kalian sudah paham dengan materi hari ini. Selesai sudah pertemuan hari ini. Ibu mau mengingatkan lagi untuk mengisi presensi untuk yang belum, dan tugasnya membuat resume yang nanti akan Ibu buatkan tempat pengumpulannya di e-learning. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Batas pengumpulannya itu jam 12 malam. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.